Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menyinggung perkara tidur pada waktu setelah maghrib. Apa hukum tidur setelah maghrib menurut Islam? Menurut keterangan hadis yang bersumber dari Sunan An-Nasa'i jilid 1 oleh Abu Abdurrahman Ahmad, Imam An-Nasa'i tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan perilaku tidur setelah maghrib. Dari Syair bin Salamah yang bercerita tentang ayahnya yang menemui Abu Barzah. Ayahnya tersebut bertanya mengenai tata cara pelaksanaan sholat-sholat fardu yang dilakukan oleh Rasulullah pada Abu Barzah, mulai dari sholat zuhur hingga sholat subuh, hingga tibalah pada pembicaraan sholat maghrib. Namun ayah Syair bin Salamah mengatakan lupa apa yang dikatakan Abu Barzah mengenai sholat maghribnya Rasulullah. Namun ayahnya tersebut menjelaskan perkataan Abu Barzah tentang sholat isya. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengakhirkan sholat isya, namun tidak suka tidur sebelum sholat isya atau bertepatan dengan waktu sesudah sholat maghrib. Artinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat tersebut, yaitu sholat isya, dan bercakap-cakap sesudahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lebih lanjut, dikutip dari Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab sholat, hukumnya makruh untuk tidur setelah maghrib. Hal itu disebabkan agar seorang muslim tidak terlalu nyenyak tertidur sehingga ketinggalan sholat. Hal senada juga termaktub dalam kitab Al-Mawsyu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Tidur setelah maghrib dilarang karena ada kekhawatiran terlewat waktu sholat isyaknya. Selain itu, kemakruhan tersebut juga berlaku untuk mengobrol panjang lebar dengan orang lain setelah sholat maghrib. Larangan tersebut berlaku agar muslim tidak terhalang untuk segera tidur dan bangun lebih awal. Tidak hanya tidur setelah waktu maghrib, ajaran Islam juga tidak menganjurkan tidur setelah subuh dan setelah asar. Keterangan ini didasarkan dari hadis yang dikisahkan Khawat bin Jubair secara mauquf dalam kitab Al-Fath bab Al-Qa illaha ba'da al-Jum'ah. Hadis tersebut berbunyi, tidur pagi adalah kebodohan, tidur pada pertengahan siang adalah perilaku yang baik, dan tidur pada sore hari adalah kepandiran. Dalam riwayat lain, salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas menyebutkan yang artinya, seusai salat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Waktu tidur malam Rasulullah dikutip dari buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Daeng Najah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur pada awal malam dan bangun di sepertiga malam terakhir. Hal ini dilandaskan dari sebuah hadis yang dinukil dari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Ia berkata, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Masih menyadur sumber sebelumnya, waktu kebiasaan bagi Rasulullah untuk tidur malam adalah setelah sholat isya. Tidur lebih awal tersebut ditujukan agar bisa bangun lebih awal untuk sholat malam, sesuai dengan perintah Allah yang termaktub dalam surah Al-Muzammil ayat 1-7 yang artinya, wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada waktu malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya, atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari itu, seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya, pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Selain itu, menurut Daeng Najah dalam bukunya, tidur setelah salat isya dianggap sebagai waktu yang tepat dalam menutup amal di malam hari.
bukan perbuatan mubah yang sia-sia seperti mengobrol sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kajian mengenai waktu tidur setelah maghrib menurut Islam dan apa hukumnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.